orientasi, namun sebelumnya kepada Ibu Asmiar SPD SD yang saya hormati sebagai mentor kami di angkatan 1 ini, kemudian yang saya hormati pula teman-teman satu angkatan tahun 2025 pengenalan etik nilai dan etika bagi B3K. Di sini saya akan memaparkan sedikit dari hasil yang sudah saya laporkan. Yang pertama pengenalan dulu saja ya. Di sini nama saya Istalia dengan NIM 1983012024-21-2023. Saya berasal dari SD Negeri Makassar 1. Dan laporan ini saya buat dengan seasli-aslinya dari saya gitu. Oke, baik, langsung saja untuk bab 1. Bab 1 berisi pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang, maksud dan tujuan, kemudian waktu dan juga tempat. Di sini latar belakang adanya orientasi ini saya paparkan di sini bahwa program orientasi ini hadir sebagai sebuah inisiatif strategis untuk menanamkan fondasi bagi kita B3K ya, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian integral dari ASN. Kemudian lebih dari itu, orientasi ini juga membuka wawasan kita sebagai B3K terhadap esensi peran dalam melayani negara dan juga masyarakat. Kemudian menjadi ASN di sini juga kita harus mengemban amanah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang berakhlak, yang menjadi kompas dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Kemudian pemahaman mengenai struktur organisasi, visi dan misi negara serta instansi tempat kita bertugas itu juga harus kita ketahui. Aspek etika pemerintahan pun tidak luput dari perhatian, mengingat perilaku seorang ASN akan senantiasa menjadi sorotan dan cerminan bagi institusi. Lebih jauh lagi, orientasi ini juga membantu kita untuk beradaptasi dengan budaya kerja yang mungkin berbeda dengan lingkungan kerja kita sebelumnya, yang mungkin dari swasta ke negeri, atau yang mungkin dari instansi lain ke instansi yang lain juga gitu. Kemudian pengenalan terhadap tata kerja, nilai-nilai yang dijunjung tinggi serta dinamika interaksi dalam organisasi itu akan mempercepat proses integrasi mereka. Tak kalah penting, orientasi ini juga memberikan pemahaman awal bagaimana sih sistem manajemen kerja B3K, sehingga kita punya gambaran yang jelas mengenai ekspektasi kinerja dan peluang untuk kita bisa mengembangkan diri bersama-sama. Itu adalah latar belakangnya. Kemudian di sini juga ada maksud dan tujuan dari orientasi ini. Maksudnya yang pertama adalah kita menghasilkan ASN yang profesional dan juga berintegritas. Kita harus profesional dalam bekerja, tidak boleh egois ya. Kita harus memberikan kepentingan daripada instansi kita. Kemudian kita juga memahami tentang tugas dan fungsi kita. Tugas dan fungsi kita, kalau kita sebagai guru ya kita tugasnya adalah mendidik, kemudian mencerdaskan anak bangsa, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita juga memberikan pelayanan. Pelayanan di mana? Pelayanan di publik yang berkualitas tentu saja. Kemudian memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi. Lebih dari itu, orientasi ini juga memberikan pengetahuan kepada kita dalam rangka membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, serta etika untuk mengaktualisasikan bagaimana kita untuk mengamalkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Orientasi ini kita lakukan mulai dari tanggal 14 sampai dengan 24 April 2025, di mana agenda pertama yaitu tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 April kita melaksanakan secara Zoom meeting untuk agenda
kedua, kita melaksanakan secara tatap muka bersama dengan mentor. Itu berarti dari tanggal 21 April sampai dengan tanggal 24 April di SDDB Magelang 7. Selanjutnya untuk bab 2. Di sini ada nilai dan etika pemerintah Kota Magelang. Visi Kota Magelang yang dicanangkan pada tahun 2025 hingga tahun 2029. Visinya adalah Magelang adalah kota perdagangan dan jasa yang harmonis, humanis, nyaman, dan juga berkelanjutan. Kemudian visi Kota Magelang di situ adalah menciptakan masyarakat yang bermartabat, meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan, kemudian menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Ini bisa terbukti banyak sekali agenda-agenda yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Kota Magelang di alun-alun itu ya, banyak sekali ketika Waisak ada ini, kemudian ada ketika tahun baru Islam itu juga diadakan beberapa event gitu. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian meningkatkan perekonomian dan pariwisata berdaya saing, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu untuk bab 2. Untuk bab 3, poin pentingnya di sini adalah nilai dan etika OPD. Yang pertama ada tugas pokok, kemudian fungsi pokok, fungsi P3K. Kemudian nanti juga akan mengerucut kepada tugas pokok guru P3K karena kita sebagai pendidik, dan juga fungsi guru P3K. Tugas pokok P3K di sini adalah kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang diemban. Kemudian mendukung kelancaran operasional dinas pendidikan dan kebudayaan, berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan, dan melaksanakan tugas tambahan yang relevan dengan kita. Adapun fungsi P3K di sini adalah kita sebagai pelaksana kebijakan, pemberi layanan, kemudian pendukung administrasi, tenaga teknis, dan juga penghukum. Untuk tugas pokok guru, karena kita sebagai pendidik mengerucut pada kita harus merencanakan pembelajaran itu seperti apa, kemudian melaksanakan pembelajaran, lalu nanti ada mengevaluasi, kemudian melaksanakan bimbingan dan juga konseling. Kemudian ada juga pastinya tugas tambahan yang harus kita laksanakan dan mengembangkan keprofesian berkelanjutan. Oke, fungsi guru P3K yaitu kita sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, motivator, dan evaluator. Lanjut ke bab 4. Di sini ada RHK saya. Untuk RHK saya adalah saya mengambil yang terselaksananya supervisi terhadap guru dalam pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan, serta pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semuanya. Kemudian aspeknya adalah saya pilih kualitas dengan targetnya itu nanti 100% dalam satu semester 1 kali yang saya lakukan. Kemudian ada pun kegiatan tahapannya adalah saya harus menyusun jadwal, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian melaksanakan, kemudian kalau sudah dilaksanakan harus ada refleksi dan tidak lanjut. Kemudian outputnya itu nanti saya akan membuat jadwal pelaksanaan, daftar hadir, laporan, dan juga dokumen tindak lanjut. Untuk penerapan nilainya saya di sini mengambil 3, yaitu akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Di sini akuntabel yaitu kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian kompeten itu insya Allah ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dari kita. Kemudian kolaboratif karena tentu saja kita harus bekerja sama dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Gitu. Lanjut untuk bab 5, poinnya adalah di sini ada kesimpulan dan juga manfaat. Kesimpulannya di sini bahwa ASN itu pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan diri, ya, sehingga berkontribusi optimal bagi peserta didik. Kemudian berdasarkan visi-misi Kota Magelang, visi-misi Kota Magelang, kemudian visi-misi OPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga visi dari sekolah itu harus bersinambungan. Kemudian manfaatnya di sini adalah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa pembentukan wawasan kebangsaan dan kebudayaan ini bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kita sebagai ASN
pendidikan yang berakhlak. Itu saja Ibu dari saya. Apabila ada pertanyaan, monggo saya persilakan. Saya Bu. Ya, monggo silakan. Iya, dari pemaparan Ibu, ya, Ibu sudah memaparkan secara detail ya dari bab 1 sampai bab 5. Saya mencermati untuk bab 4 Ibu, Ya. khususnya yang nilai-nilai berakhlak. Tadi Ibu menuliskan 3 nilai sebenarnya, ya, ada kerjasama, tanggung jawab, ya, dan apa satu lagi itu. Nah, kiranya contoh nyata Bu dari nilai-nilai berakhlak itu. Tadi Bu menuliskan di situ tanggung jawab, begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan supaya kami yang ada di sini nanti bisa mengambil sisi positif dari apa yang sudah Ibu laksanakan, begitu. Baik, saya tampung. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Baik, terima kasih. Mohon maaf, atas nama siapa deh Bapak? Oh, Bapak Joko Ibu. Oh, iya, Bapak Joko. Baik, Bapak Joko ya. Saya jawab untuk LHK saya itu kan ada, mohon maaf Pak, bab 4 ya. Saya mengambil 3, sebenarnya kan berakhlak itu ada 7 ya. Tapi saya mengambil di sini cukup 3 dulu karena yang paling digarisbawahi di situ adalah akuntabel atau bertanggung jawab. Nah, artinya di sini bahwa apa yang kita lakukan untuk peserta didik itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan apa yang kita lakukan ini juga harus sesuai dengan porsi peserta didik. Apa yang dibutuhkan peserta didik sih? Gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab di situ. Kemudian untuk hasil pun misalnya kayak output itu pun juga nantinya kita akan bertanggung jawabkan dengan kepala sekolah mengadakan sejawab gitu. Dan di sini bertanggung jawab menurut saya adalah itu bukan hasil dari kita plagiat tidak, tapi kita berinovasi. Kita mencari referensi lain untuk misalnya pembelajaran ini, kita cari referensi lain dari media sosial banyak ya, dan kita tuangkan itu kepada peserta didik sesuai dengan porsinya mereka, sesuai kebutuhan mereka. Begitu Pak Joko, apakah sudah cukup jawaban saya? Ya, baik Ibu, terima kasih, menarik. Dari tanggung jawab ini bukan tanggung jawab Ibu sendiri sebagai pelaksana gitu, tapi semua dari warga sekolah termasuk kepala sekolah dan teman-teman sejawat itu nih. Tentu saja nanti juga pasti ada pertanggungjawaban juga dari wali murid, dari yang hubungannya dengan masyarakat juga. Terima kasih Ibu, sudah jelas. Terima kasih. Baik, itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Terima kasih ya Iska ya, untuk yang ditampilkan hari ini sudah sangat baik. Nanti kita implementasikan di kelas yang untuk pertanyaan mungkin dari Bu Asta, untuk tangan untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.